Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah merupakan ucapan yang pantas kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan irodah juga inayah Allah Subhanahu wa taala juga hidayah pada sore ini telah kita alami berbagai macam kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu kenikmatan berupa fisik atau berupa keimanan. Alhamdulillah pada sore ini kembali lagi pada nyiar ilmu online atau disingkat dengan Neon PC Persis Cihideung Kota Tasikmalaya, khususnya pada hari Senin hari ini 11 Mei 2020 Masehi, juga tanggal 18 Ramadan 1441 Hijriah, yang kebetulan cek sundana masa kumaha hanca gitu, dinten Senin atau hari Senin ini hanca atau kajian nyiar ilmu online ini bagian mengenai Bulughul Maram, khususnya pada Kitabul Buyu. Nah, para ikhwata iman kajian nyiar ilmu online PC Persis Cihideung, pada mulanya yang akan kita kaji sebetulnya Senin kemarin sudah kita bahas sebelumnya mengenai Bulughul Maram, kemudian sejarah penulisan Bulughul Maram, kemudian tentang biografi siapa yang menulis Bulughul Maram. Nah, pada Senin yang kedua pada kegiatan nyiar ilmu online ini, kita akan masuk pada babak baru, yaitu pembahasan mengenai bab yang kedua. Pada Senin kemarin, Senin 4 Mei, Senin pertama Neon ini, yang pernah kita alami atau kita kaji itu pertama mengenai Bulughul Maramnya, bahwa Bulughul Maram itu disusun mengulang, tidak akan bosannya saya mengulang untuk pengetahuan ikhwata iman, juga untuk ilmu kepada orang yang sedang belajar atau saudara atau Anda para jamaah nyiar ilmu online ini ingin mempelajari seperti apa sebetulnya Bulughul Maram. Bulughul Maram disusun pada tahun 828 Hijriah. Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab Al-Ilmam karya Ibnu Daqiqil Id. Hanya secara tahrij beliau memberikan beberapa tambahan riwayat yang diringkasnya dari kitabnya yang lain. Para ikhwata iman nyiar ilmu online, penyusun Bulughul Maram itu namanya yang lebih kita kenal adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Padahal beliau bernama lengkap Ahmad bin Ali bin Muhammad Al-Asqalani, yang lahir di kota Kairo, Mesir pada tanggal 12 Sya'ban 773 Hijriah atau 18 Februari 1372 Masehi. Wafat juga di kota yang sama pada tanggal 18 Dzulhijjah tahun 852 Hijriah. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, para jamaah nyiar ilmu online, inilah kira-kira berdasarkan yang ada, kandungan yang ada pada kitab Bulughul Maram yang tertera dari hadis atau kitab yang pertama sampai kitab yang terakhir. Sementara kita pembahasan pada nyiar ilmu online PC Persis Cihideung ini itu ada di kitab yang terakhir, yaitu Kitabul Jami. Maka bisa dilihat di tabel bahwa kandungan kitab Bulughul Maram dari kitab pertama sampai 16 bab, 16 kitab itu ada seperti ini. Dari 16 kitab yang besar ada 97 bab. Dari 97 bab berjumlah hadis 1580 hadis. Maka di antara beberapa keterangannya tidak akan saya perdalam lebih dalam lagi, karena cek sunana malah minimal muqaddimah mah seperti ini. Yang kedua,
Kenapa yang kita akan bahas itu adalah Kitabul Jami, kitab yang ke-16. Apa yang dimaksud dengan Kitabul Jami? Al-Jami dalam bahasa Arab artinya yang mengumpulkan atau yang mencakup. Dikatakan Kitabul Jami karena kitab ini mencakup 6 bab yang berkaitan dengan akhlak, yaitu yang pertama babul adab itu sebanyak 16 hadis. Yang kedua babul birri wassilah sebanyak 14 hadis. Yang ketiga babul zuhud wal waro, bab zuhud dan waro sebanyak 11 hadis. Yang keempat babut tarhib min masawiyal akhlak, yaitu ada 40 hadis. Yang kelima babu tarhib min makarimil akhlak, ada 19 hadis. Dan yang terakhir adalah babu dzikri wad du'a, itu ada 30 hadis. Maka jumlah keseluruhan dari satu Kitabul Jami dari 6 bab ada 130 hadis. Sementara yang akan kita kaji, yang akan kita bahas pada Neon Nyiar Ilmu Online PC Persisi Cihideung saat ini, Senin 11 Mei 2020 atau 18 Ramadan 1441, kita akan masuk kepada babak baru, yaitu mengenai bab yang kedua, yaitu al-birri wasilah. Jamaah Nyiar Ilmu Online PC Persisi Cihideung Kota Tasikmalaya, kata para ulama, al-birru itu bisa bermakna silaturahim. Artinya menjalin hubungan dengan kerabat. Kadang juga bisa bermakna cara bergaul yang baik. Bergaul yang baik, bergaul yang tidak, itu maka akan kebalikannya. Jika disebut kebaikan, maka al-birru sebaliknya, itu yang terkandung pada hadis yang pertama adalah al-ismu. Juga al-birru bisa bermakna ketaatan. Nah, semua ini termasuk bagian dari husnul khuluq, akhlak yang mulia. Demikian penjelasan Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Kemudian al-birru, kebaikan, dimutlakan untuk setiap perbuatan ketaatan yang lahir maupun yang batin. Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ut Fatawa juz 7 halaman 165 menyebutkan bahwa al-birru adalah segala bentuk perintah Allah. Maka di antara al-birru ini, kemudian dari kitab Al-Jami bab yang kedua, itu yang akan dibahas adalah al-birru, barusan sudah. Kemudian apa yang dimaksud dengan as-silah. Nah, kadang-kadang bila saya bertanya pada ihwata iman, khususnya pada jamaah Nyiar Ilmu Online ini, perkiraan ketika ada kata silaturahmi, apa yang terbayang dalam benak kita? Minimal kita adanya silaturahmi itu saling ketemu, saling bersapa, saling berjabat tangan, kemudian ada acara makan-makan. Setelah itu terakhir dijejegeun aya ustad nu ngaji. Seperti itu. Jadi apa yang terbayang dalam pikiran kita ketika mendengar kata silaturahmi? Di Indonesia, di negara kita, sering kita temui kata silaturahmi ini sebagai kata yang menggambarkan aktivitas yang tadi. 1, mesti bertemu. 2, mesti berjabat tangan. 3, saling sapa. 4, berkumpul. Dan terakhir yang kelima, aktivitas yang disebut silaturahim dalam benak kita itu mesti ada ustadz atau penceramah dalam sebuah kumpulan itu. Nah, aktivitas yang dimaksud adalah aktivitas saling mempererat tali persaudaraan dan kekerabatan. Lebih sempit lagi, aktivitas itu dimaknai saling berkunjung antara satu rumah ke rumah yang lain, terus sampai ujung. Sudah beres itu balik lagi, tapi di sisi jalur yang berbeda. Kalau berangkat sekarang jalur kanan, mapa gitu tah, mapa yang imah. Oke, balikna, pulangna jalur kiri sampai kembali ke rumah. Jadi semuanya saling mempererat tali persaudaraan dan kekerabatan, baik kepada tetangga ataupun keluarga dekat. Nah, lebih sempit lagi, justru aktivitas itu dimaknai saling berkunjung dan mesti berjabat tangan. Pertanyaannya, benarkah demikian? Nah, apabila sikap ini dianggap salah satu bentuk dari silaturahmi, hal itu tidak salah. Tapi bila silaturahmi
diartikan demikian, maka jelas tidak tepat. Maka ketika ada kata-kata silaturahmi ini bakal kian populer menjelang 1 bulan Syawal saat Idul Fitri. Kedua, bulan yang lain. Tetapi yang lebih utama, istilah kian populer kata silaturahmi itu ketika memasuki awal bulan, yaitu bulan Syawal. Semua bebas lebaran, setelah bersama lebaran kemudian saling berkunjung satu sama lain, antar tetangga, antar kerabat, antar kampung, antar kota. Bahkan ada yang sengaja datang ke sebuah kampung hanya untuk bagi-bagi hadiah atau souvenir dari keluarga kepada keluarga yang lain. Nah, iwata iman rahimakumullah, itu yang dimaksud silaturahmi ketika ada pada benak kita secara keumuman. Sementara menurut para imam, para ahli, bahwa silaturahmi itu adalah menyampaikan kebaikan semaksimal mungkin plus mencegah kejelekan semaksimal mungkin, kata Imam Abu Jamroh dalam kitab Fathul Bari, syarah Imam Sahih Al-Bukhari. Nah, ini menerangkan bahwa tidak semua silaturahmi mesti diartikan bertemu dan berjabat tangan. Itu hanya keumuman yang ada pada kita. Sementara silaturahmi menurut Ibnu Hajar Al-Aisami yaitu isolu nau'in minal ihsan. Asilah artinya menghubungkan suatu jenis kebaikan. Bisa dilihat dalam Al-Jawajir, kemudian Al-Bahrul Ra'iq. Sementara dalam kitab Fathul Bari oleh Ibnu Abu Jamroh diterangkan qala Ibnu Abi Jamroh. Telah berkata Ibnu Abu Jamroh, silaturahim, maksud yang dimaksud dengan silaturahim huwa adalah isolu ma amkana minal khair, yaitu menyambungkan, menyampaikan kebaikan semaksimal mungkin, wadab ma'amkana minasari, dan menolak kejelekan semaksimal mungkin bihasbi tokoh berdasarkan kemampuan. Kemudian maka bila silaturahmi yang tadi pada dasarnya, pada umumnya diartikan mesti berjabat tangan, mesti berkumpul, mesti saling ada makan, mesti ada pengajian, bila dibandingkan dengan keterangan para ulama, para ahli ini, kiranya agak sedikit melenceng. Artinya silaturahmi tidak mesti bertemu, silaturahmi tidak mesti berjabat tangan, tidak mesti berbuat kebaikan dengan mengadakan atau mengundang para penceramah untuk pidato atau bertausiah. Justru bila kita memahami makna silaturahmi dari Imam Ibnu Abu Jamroh itu lebih luas. Yang penting menyampaikan semua semaksimal kemungkinan dengan berbagai macam usaha menyampaikan kebaikan plus mencegah kepada kejelekan semaksimal mungkin berdasarkan kemampuan masing-masing. Adapun ar-rahim, bahwa mengertikan ar-rahim itu bila secara sederhana rohama atau rohim itu letaknya ada pada wanita, pada ibu-ibu. Karena tidak ada rohim di bapak-bapak. Untuk sebagai gambaran sederhana, rohim itu adanya di ibu-ibu. Tidak ada rohim berada di bapak-bapak. Kenapa? Karena bapak-bapak tidak mengandung. Justru rohim itu secara bahasa adalah sebuah rumah atau wadah tempat pertumbuhan anak. Bintu man batil walid wa wi'auhu. Ini berdasarkan dalam kamus fikih jilid 1 halaman 145. Justru sementara rohim dengan arti majazi itu artinya secara kiasan bermakna kerabat. Maka bila dikaitkan silatu dan rohim, yaitu menyampaikan kebaikan semaksimal mungkin sekaligus mencegah kejelekan semaksimal mungkin berdasarkan kemampuan masing-masing antar kerabat, antar keluarga, dan antar saudara. Ikhwata iman rahimakumullah, itu adalah
syarah dari bab yang kedua dalam Kitabul Jami, Babul Birri Wasilah. Kemudian kita masuk pada kandungan. Apa yang terkandung dalam Babul Birri Wasilah ini? Nah, dalam tabel kandungan bab al-birri wasilah itu diantaranya sebanyak 14 hadis. 14 hadis dalam sebuah bab al-birri wasilah ada 14 riwayat. Riwayat Bukhari ada dua hadis. Jumlahnya 2 hadis dan nomor hadisnya 1483 sampai 1491. Kemudian riwayat muttafaqun alaih, kemudian ada Tirmidzi, Ibnu Hibban wal Hakim, Muslim dan Baihaqi. Jadi secara keseluruhan jumlah riwayat ini ada 5. Sementara jumlah hadis yang ada pada bab al-birru wasilah sebanyak 14 hadis. Kemudian sebelum ditutup, yang terakhir adalah kandungan bab. Pada bab al-birru wasilah secara periwayat sahabat berjumlah 10 sahabat. Yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Jubair bin Mut'im, yang ketiga Al-Mughirah bin Syu'bah, yang keempat Abdullah bin Umar bin As, yang kelima Anas bin Malik, yang keenam Ibnu Mas'ud, yang ketujuh Abi Ayyub, yang kedelapan Jabir bin Abdullah, yang kesembilan Abu Dar Al-Ghifari, yang kesepuluh Ibnu Umar. Dengan jumlah hadis masing-masing seperti sebagaimana yang ada di tabel. Iwata iman rahimakumullah, jamaah nyiar ilmu online. Apa kepentingan saya membuat tabel seperti ini? Apa kepentingan kami di daerah, di jamaah kami, khususnya di jamaah Cihideung, membuat sebuah tabel per bab dari sebuah kitab. Kalau ada kitab Thaharah ada 10 bab, per bab kita rinci. Kita data semua. Ini dalam berkaitan mengenai adanya keinginan dari kami, para anak remaja, para orang muda, yang mungkin dibimbing oleh guru-guru kami untuk bukan hanya sekadar membaca apa yang ada pada kitab Bulughul Maram. Tetapi kami lebih kepada untuk dalam tanda kutip kita belajar meneliti. Khusus bab data, bab riwayat ada berapa, jumlah ada berapa, sahabat ada berapa. Cek Sunda nama di Nararaga keinginan ingin membuat musnad Bulughul Maram. Sebagaimana musnad Ahmad itu bab pertama huruf alif. Artinya secara sederhana ada berapa riwayat yang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah pada 16 kitab secara keseluruhan dalam kitab Bulughul Maram. Kemudian dalam hadis apa, dalam bab apa, nomor hadisnya berapa, dirincikan. Nah inilah mungkin sederhana mengenai apa yang kami selama ini pelajari, kurang lebih 2005, 2003, akhirnya 2020 berapa tahun? Sekitar 15 tahun lebih. PR dari guru kami setelah dibaca kembali bukan menjadi selesai, tapi malah menambah PR yang baru. Para hibata iman nyiar ilmu online PCPC Cihideung Kota Tasikmalaya, inilah kandungan secara riwayat hadis yang ada pada bab al-birri wasilah. Bab mengenai kebaikan dan silaturahmi mengandung 14 hadis. Di antaranya satu hadis yang pertama mengenai pahala silaturahim. Hadis riwayat Bukhari nomor 5985. Nah, ini yang kedua ancaman pemutus silaturahim. Terdapat pada hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang ketiga larangan mencela orang tua. Riwayat muttafaqun alaih. Yang keempat keriduan orang tua tergantung keriduan Allah itu ridho Allah fi ridho walidain. Itu hadisnya. Itu terdapat dalam riwayat At-Tirmidzi, juga Ibnu Hibban, juga Al-Mustadrak Al-Hakim. Yang kelima, memuliakan hak tetangga. Ini riwayat muttafaqun alaih. Yang keenam, dosa yang paling besar. Yang ketujuh, mencaci orang tua. Riwayat muttafaq alaih. Yang konteks hadisnya, sibabul muslimi. Atau yang bertengkar itu. Dilarang bertengkar selama 3 hari. Yang lebih utama adalah yang meminta maaf duluan. Yang kesembilan,
tiap kebaikan itu sodako. Kulu sodakot, kulu khair sodakotun. Yang ke-10 di antara pintu kebaikan yang diriwayatkan dari hadis riwayat Muslim. Yang ke-11 anjuran berbagi hidangan. Ini menceritakan mengenai hadisnya, kalau membuat atau memasak sayur, maka perbanyaklah airnya, kemudian bagikan kepada tetanggamu. Yang ke-12 jaminan Allah bagi yang suka menolong. Yang ke-13 menunjukkan kepada kebaikan. Jadi barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka pahalanya seperti dia berbuat satu kebaikan itu. Yang terakhir mencukupkan kebaikan yang diriwayatkan dari Sunan Al-Baihaqi, Abu Daud dan Nasa'i, juga Imam Ahmad. Hadirin ihwata iman jamaah neon yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya pembahasan pada Kitabul Jami bab yang kedua, babul birri wasilah, dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari walaupun hanya beberapa saat, mudah-mudahan kita bisa memahaminya, kemudian kita mempelajari ulang, murojaah dari apa yang disampaikan oleh kami barusan mengenai Kitabul Jami babul birri wasilah. Nah, ini justru yang teringat pada pikiran kami, pada benak kami, guru kami mewajibkan kitab fikih bagi santri Persatuan Islam itu, yaitu fikih yang ada dalam kitab Bulughul Maram. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.